Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kakak-kakak asisten praktikum kelas analisis multivariat 1B dan juga bagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ardita Maputra Romanullah, mahasiswa jurusan Statistika Universitas Brawijaya angkatan 2019 kelas analisis multivariat 1B dengan nomor preferensi 37. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang apa itu T-kuadrat hoteling, kemudian juga studi kasus T-kuadrat hoteling, dan juga penyelesaian studi kasus T-kuadrat hoteling pada aplikasi R Software. Mungkin lanjut aja ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit apa itu T-kuadrat hoteling. Dan yang pertama, next dulu. Untuk pemakaian metode statistik dalam membantu memecahkan masalah di beberapa bidang seperti ekonomi, bisnis, pertanian, teknik, psikologi, kedokteran, pendidikan, dan mungkin bidang spesifik lainnya terasa semakin sangat dibutuhkan. Salah satu metode statistika yang digunakan adalah seperti statistika multivariat. Statistika multivariat dipergunakan apabila variabel penelitian terdiri dari dua variabel ataupun lebih, dan antar variabel tersebut juga akan diteliti korelasinya, perbedaan, pengaruh antar dua variabel tersebut atau lebih, dan salah satu uji statistik multivariat yang sering digunakan yaitu adalah uji T-kuadrat hoteling. Baik, kita akan membahas sedikit apa itu T-kuadrat hoteling. Yang pertama, untuk kegunaan dari T-kuadrat hoteling, uji T-kuadrat hoteling itu berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan, yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variabel ataupun lebih, dan akan dilakukan analisis statistik pada variabel tersebut secara serentak. Dan untuk distribusi T-kuadrat hoteling sendiri itu setara dengan distribusi T, yaitu distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita juga bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui seperti standar populasi dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi tersebut. Dan next, untuk hipotesis dari T-kuadrat hoteling, yang pertama hipotesis T-kuadrat hoteling satu populasi dengan hipotesis yang diuji adalah dengan hipotesis 0, vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0. Dan untuk hipotesis alternatif atau H1, vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Kemudian untuk hipotesis T-kuadrat hoteling dua populasi dengan hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0 dengan hipotesis 0, vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y. Kemudian dengan hipotesis alternatif atau hipotesis 1, yaitu vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Dan untuk keputusan uji T-kuadrat hoteling, keputusan T-kuadrat hoteling satu populasi akan tolak H0 jika F sama dengan F bernilai N-P per N-1 kali P. T-kuadrat dengan atau lebih besar, nilai F tersebut lebih besar daripada F dengan derajat bebas atau F tabel dengan derajat bebas P, N-P. Kemudian untuk keputusan uji T-kuadrat hoteling dengan dua populasi akan tolak 0 H0 jika nilai F atau besaran F yang bernilai N-P-1 per N-2 dikali P akan bernilai lebih besar daripada F tabel dengan derajat bebas P, N-P-1. Dan berikut adalah studi kasus yang akan kita gunakan pada T-kuadrat hoteling, yaitu di sini terdapat dua data, yaitu data laki-laki atau kita nanti bisa sebut dengan data X, dan juga data perempuan, nanti data Y, dan di mana pada masing-masing data tersebut terdapat
pada data laki-laki 6 observasi dan data perempuan 9 observasi, dan masing-masing juga memiliki data tinggi, CC atau lingkar dada, kemudian MUAC atau lingkar lengan atas, dan masing-masing data tersebut adalah dalam satuan cm. Kemudian akan dilakukan uji hipotesis bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai vektor rata-rata yang sama. Baik, kita akan masuk ke pengaplikasian studi kasus pada R software. Yang selanjutnya kita akan melakukan pengaplikasian studi kasus pada aplikasi atau R software. Baik, yang pertama-tama kita akan inputkan data terlebih dahulu, baik data laki-laki dan juga data perempuan. Di sini kita inputkan data laki-laki sebagai data X, dari tinggi, CC, MUAC, dengan masing-masing observasi sebanyak 6 untuk data X. Kemudian untuk data Y atau data perempuan, kita masukkan sesuai data yang kita inputkan tadi, yaitu sebanyak 9 observasi. Kemudian akan dilakukan penggabungan data dari data anak laki-laki dan juga anak perempuan, di mana data X sebanyak 6 observasi dan data Y sebanyak 9 observasi dari matriks data X dan Y. Kemudian akan dilakukan penggabungan data dari X dan Y tersebut. Kita run terlebih dahulu data Y, kemudian penggabungan data X dan Y dengan rbind X, Y. Kemudian kita munculkan hasil dari data gabungan tersebut dengan nama data gabung. Kemudian kita munculkan atau membentuk pengulangan angka 1 sebanyak 6 elemen dan angka 2 juga sebanyak 9 elemen. Hal tersebut digunakan untuk membentuk grup ataupun kategori berdasarkan data laki-laki dan juga data perempuan, yang dimana data laki-laki tadi terdapat 6 elemen dan juga data perempuan terdapat 9 elemen. Kita run dengan label Z ya. Dan berikut untuk output yang dihasilkan. Lalu kita akan melakukan uji Shapiro-Wilk untuk uji normal multivariat. Di sini kita menggunakan function library evinomtest untuk uji Shapiro-Wilk. Dan kita akan lakukan uji Shapiro-Wilk terlebih dahulu atau pada data X atau data laki-laki. Didapatkan p-value sebesar 0,002149. Kemudian dilakukan pada data perempuan. Didapatkan nilai p-value sebesar 0,002646 pada data Shapiro-Wilk data perempuan atau data Y. Kemudian yang selanjutnya kita akan lakukan kesamaan matriks covariance dengan function library SView. Kita run dan didapatkan output sebagai berikut. Kemudian yang terakhir kita akan lakukan uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dengan function library dextools. Kemudian kita lakukan atau run dari library tersebut. Dari data gabung tadi ya, data yang sudah digabung atau Z, tadi label Z, data gabungan antara X dan Y ya. Jadi kita lakukan uji kesamaan rata-rata dua populasi dari data X dan Y. Dan kita run dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,2693. Baik, kita akan langsung masuk ke interpretasi data. Output yang dihasilkan tadi. Baik, untuk uji normal multivariat atau uji Shapiro-Wilk, kita untuk hipotesisnya, hipotesis 0, data berdistribusi normal multivariat. Sedangkan untuk hipotesis alternatif, data tidak berdistribusi normal multivariat. Sehingga keputusan yang didapatkan adalah berdasarkan output yang dihasilkan dari R software tadi, dapat diketahui
bahwa nilai p-value pada data anak laki-laki atau data X sebesar 0,002149 dan juga didapatkan nilai p-value pada data anak perempuan atau data Y adalah sebesar 0,002646. Sehingga nilai p-value dari data anak laki-laki maupun juga data anak perempuan ternyata didapatkan kurang dari taraf nyata yaitu sebesar 5%. Maka keputusan yang didapatkan adalah tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa matriks varians covariance berdasarkan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas pada anak laki-laki atau data X dan juga data anak perempuan, data Y, yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal multivariat. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke T-kuadrat Hotelling 2 sampel independen interpretasinya. Untuk hipotesis yang kita buat adalah hipotesis 0 dengan tidak ada perbedaan antara tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas secara signifikan antara anak laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun. Kemudian untuk hipotesis alternatif, terdapat perbedaan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas secara signifikan antara anak laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun. Dan berdasarkan output yang dihasilkan dari R software, didapatkan bahwa nilai p-value adalah sebesar 0,2693. Sehingga nilai p-value dari T-kuadrat Hotelling 2 sampel independen ternyata lebih besar dari taraf nyata sebesar 5%. Maka keputusan yang didapatkan adalah gagal tolak 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan taraf nyata 5%, tidak terdapat perbedaan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas secara signifikan antara laki-laki usia 2 tahun dengan anak perempuan usia 2 tahun di dataran tinggi Asia. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga atas apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga saya memohon maaf dari saya apabila terdapat kesalahan kata dan juga terdapat kesalahan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, semangat.